struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good
kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berkau, Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Dan kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go
Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts
ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu tanggal berapa? 30. 30 apa? 30 Mei 2021, minggu terakhir di bulan Mei. Karena Mei sampai tanggal 31, jadi ini hari Minggu terakhir di bulan Mei. Wah, nggak terasa ya, kita sudah melewati 5 bulan di tahun 2021. Adik-adik lihat nggak penyertaan Tuhan selama ini, selama 5 bulan di tahun 2021 ini. Pasti berasa ya, penyertaan Tuhan yang tidak berakhir, selalu baru setiap hari. Nah adik-adik, sekarang jam berapa nih? Jam 8.30. Jam 8.30 kita ada apa? Sekolah minggu. Kita mau mulai sekolah minggu kita ya. Kalau kita mau mulai sekolah minggu, biasanya kita ngapain aja nih? Apa yang gak boleh dilakuin nih? Masih lupa nggak? Nggak lupa ya, karena setiap minggu diulang. Nggak boleh apa kalau mau mulai? Nggak boleh main-main lagi. Nggak boleh lari-larian lagi. Bener, apalagi? Makan minum? Nggak boleh. Isengin cici koko? Nggak boleh. Lari-larian juga udah nggak boleh ya. Kita mau menghadap Tuhan harus dengan kondisi yang sopan. Ya, sebelum mulai kita mau nyanyi. Kita nyanyiin dulu sebuah lagu. Lagu apa? Kita nyanyiin lagu Mata Tuhan Melihat. Lagu ini kita pernah nyanyiin beberapa minggu yang lalu. Ya, kita nyanyiin lagu ini kenapa? Karena kita mau mulai ibadah ini. Tuhan juga melihat setiap apapun yang adik-adik kerjakan, baik yang baik, baik yang jahat. Dan karena ibadah mau dimulai, Tuhan melihat kesungguhan hati adik-adik untuk ikut ibadah. Oke, kita nyanyiin lagu ini ya adik-adik. Habis itu kita berdoa. Pinter. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, ingat ya, Tuhan melihat. Ayo kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan melihat yang adik-adik lakukan. Ikutin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai. Biar ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Di sini siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Siapa yang mau ikutin jalan Tuhan Yesus? Percaya Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus. Siapa? Hayo, di sini ada nggak yang mau mengikut Tuhan? Walaupun sendirian, tetap mau ikut Tuhan. Walaupun semua orang nggak mau ikut Tuhan Yesus, tetapi kamu tetap mau ikut Tuhan Yesus. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Yang mau percaya Tuhan Yesus sepenuh hati. Kita coba nyanyiin lagu ini ya. Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Ku tak ingkar. Walau sendiri, ku tetap ikut Tuhan. Gak apa-apa, kita belajar lagu baru ya adik-adik, supaya kita banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita nyanyiin. Walaupun adik-adik sendiri, adik-adik bisa tetap nyanyiin lagu ini. Kalau terus-terusan diulang, adik-adik jadi ingat. Jadi adik-adik gak berasa sendiri. Kita nyanyiin lagu ini ya adik-adik ya. Kita nyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Nah adik-adik, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Walau sendiri ku tetap ikut Yesus. Nah, kita mau belajar satu lagu lagi. Ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, aku ikut. Ini lagu baru. Kita belajar sama-sama lagu ini ya adik-adik ya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Nah adik-adik, kemana Tuhan Yesus pimpin kita ikut, karena semuanya adalah baik. Apapun yang Tuhan pimpin, semuanya baik adanya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, maka kita gimana? Bersuka cita, betul. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita bersuka cita. Kita nyanyiin lagu ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, perubahan ajaib terjadi pada kita. Ya adik-adik ya, ini lagunya kemarin-kemarin udah nyanyiin, tapi kita ulangi minggu ini. Supaya apa? Ingat. Oke adik-adik, perubahan ajaib terjadi padaku karena Tuhan Yesus ada di dalamku dan aku bersuka cita. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap baru sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
sukacita melimpah dalam hatiku sejak Tuhan Yesus ada di dalam hati setiap kita. Nah, adik-adik, sekarang kita udah memuji Tuhan, kita udah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pinter ya sekarang ya. Nah, kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi. Lagunya ini lagu baru juga. Nggak apa-apa, kita belajar ya. Tuhan Yesus adalah gembalaku. Nah, adik-adik, seperti biasa, di setiap firman Tuhan pasti ada kuis. Tapi kuis yang minggu lalu itu tidak seperti yang biasa. Kuis yang minggu ini seperti yang biasa. Dijawab pertanyaannya, dikirim ke Tante Erni. Jangan lupa hafalannya juga ya adik-adik ya. Oke, kita nyanyiin lagu ini, terus kita dengerin firman Tuhan. Pasang kupingnya baik-baik, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan firman itu dapat merema dalam hidup kita. Yesus seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Oke, kita udah bernyanyi. Kita sekarang mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi semuanya boleh duduk, boleh dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cidina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti.
Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk, kita hari ini mau dengerin cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Masih ingat nggak? Minggu lalu, Cici Amanda ada cerita tentang Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Nah, Saul itu diurapi oleh siapa adik-adik? Oleh Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel itu sedih ketika bangsa Israel meminta raja buat bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel mau jadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Padahal bangsa Israel sama nggak dengan bangsa yang lain? Berbeda. Bangsa Israel itu punya Tuhan yang lebih hebat daripada bangsa-bangsa yang lain. Tapi bangsa Israel mau sama kayak bangsa yang lain. Nah, jadi Nabi Samuel itu sedih. Tapi Tuhan kasih nggak raja buat bangsa Israel? Tuhan kasih raja buat bangsa Israel. Tapi kemudian di akhir cerita Saul mendukakan hati Tuhan. Saul berbuat kesalahan adik-adik. Apa kesalahan yang dilakukan Saul? Saul tidak dengar-dengaran. Saul punya telinga tapi tidak mendengar dengan baik. Nah, adik-adik, kalau kita diberikan telinga sama Tuhan, Tuhan kasih kita 2 telinga, Tuhan kasih kita pendengaran yang baik, maka kita harus dengerin firman Tuhan. Kita harus ikutin maunya Tuhan, ya, supaya Tuhan tidak bersedih karena kita. Nah, hari ini jadi nama cerita lanjutannya nih. Karena Saul itu tidak lagi berkenan, artinya apa? Artinya Saul itu sudah tidak lagi nurut sama Tuhan, Tuhan bisa saja pakai orang yang lain lagi. Gitu ya. Tuhan kali ini mau mengurapi raja yang kedua buat bangsa Israel. Namanya Daud, adik-adik. Ya, ini kisahnya ditulis di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel itu adanya di Perjanjian Lama, ya, di Perjanjian Lama. Adik-adik yang sudah bisa baca, boleh buka Alkitabnya, boleh dibaca ceritanya supaya lebih lengkap, gitu ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ya, apa sih ceritanya? Kayak gini. Oke, ini Nabi Samuel nih adik-adik ya. Nabi Samuel kan sedih karena Saul itu tidak menuruti perintah Tuhan, gitu ya. Terus Tuhan bilang, Samuel, mau berapa lama lagi kamu itu berduka cita karena Saul? Berapa lama lagi kamu tuh sedih karena Saul itu tidak taat? Saul itu sudah aku tolak, kata Tuhan, sebagai raja atas Israel. Nah sekarang, Tuhan bilangnya ke Samuel, isilah tabung tandukmu. Jadi ceritanya kalau seorang nabi itu punya kayak botol minum gitu adik-adiknya, bentuknya itu seperti tabung. Tabungnya kata Tuhan isi sama minyak lalu pergi. Aku akan mengutus kamu ke seseorang yang ada di Bethlehem, namanya Isai. Nah Isai itu punya anak, ada beberapa anak-anaknya. Aku telah memilih seorang untuk menjadi raja atas Israel. Nah, jadi adik-adik ingat nggak cerita Saul ketika dipilih jadi raja? Apakah sama dengan ketika Daud dipilih jadi raja? Berbeda adik-adik. Ketika Saul dipilih jadi raja, itu bangsa Israel itu dikumpulin, lalu dipilih yang paling tinggi, begitu ya. Saul itu yang paling gagah, begitu dipilih. Tapi untuk raja yang kedua ini berbeda adik-adik. Untuk raja yang kedua ini Tuhan sendiri yang pilih. Tuhan yang mengutus Samuel untuk pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seorang anak dari yang namanya Bapak Isai. Nah Samuel langsung pergi nggak? Nggak, Samuel nanya dulu. Tuhan katanya. Gimana caranya nih aku pergi? Kalau aku pergi dan ketahuan sama Saul, nanti aku dimarahin. Bisa-bisa aku dibunuh katanya. Saul pasti marah dong. Kalau Saul tadinya jadi raja, terus ada raja yang lain, nanti kan bersaing ya adik-adik ya, nanti berantem, nanti Saul nggak jadi raja lagi, dia marah. Jadi Saul nggak mau, Samuel. Nanti kalau aku ketahuan, aku mau mengurapi raja yang baru, bisa-bisa aku dimarahin sama Saul, bahkan bisa-bisa aku dibunuh, kata Samuel. Tuhan bilang begini, Samuel, bawa seekor lembu, ya lembu yang bagus, yang muda, terus kamu persembahkan korban kepada aku, kepada Tuhan katanya. Nah, dalam acara tersebut, acara korban bakaran itu, kamu undang Isai dan anak-anaknya untuk datang. Nah, di sana kamu urapi, gitu ya. Jadi Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk Samuel.
supaya Samuel bisa pergi dengan tenang, dengan nyaman. Nah, karena Tuhan udah kasih tahu, Samuel nurut nggak? Samuel itu dengar-dengaran. Ingat cerita Samuel ya, ketika dia di rumah Nabi Elia, dia dipanggil Samuel, Samuel, dia dengar suara Tuhan. Nah, Samuel tuh dengar-dengaran adik-adik. Nah, Samuel pergi kemana? Ke Bethlehem. Tuh, Samuel bawa lembu ya. Nah, ini adik-adik, tabungnya nih. Nih, tabung yang isinya minyak tadi untuk mengurapi raja. Ya, Samuel udah jalan, dia pergi ke kota Bethlehem membawa lembu untuk dikorbankan. Jadi Samuel pergi sampai di Bethlehem, dia siapin buat persembahannya, dia siapin roti, dia siapin batu-batu untuk korban bakarannya, atau ada api-api begitu ya, ada roti. Terus apa yang dilakukan? Dia panggil seorang yang bernama Isai. Tadi kan Tuhan Yesus bilang ya, undang anak-anaknya dan bapaknya, yang bapaknya namanya Bapak Isai. Nah, Samuel bilang, Pak Isai, gitu ya, saya akan melakukan korban bakaran, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Aku mau mengundang engkau datang. Terus bawa anak-anakmu juga ya, gitu. Nah, Samuel menguduskan karena mau mempersembahkan korban bagi Tuhan itu nggak boleh sembarangan, adik-adik, harus kudus. Jadi Samuel menguduskan Isai dan menguduskan anak-anaknya untuk datang ke upacara pengorbanan lembu tadi ya, lembu muda. Nah, lalu Isai nurut nggak? Nah, Nabi Samuel ini nabi hebat di Israel, adik-adik. Jadi semua orang pasti patuh kepada Samuel, gitu ya. Nah, Isai undang anak-anaknya. Wah, lihat tuh adik-adiknya, anaknya banyak, gede-gede, tinggi, gitu ya. Nah, Isai bilang, ini anak-anak aku Tuhan, ini anak aku Nabi Samuel. Wah, Nabi Samuel bilang apa? Nabi Samuel bilang, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapi Tuhan. Karena bagus-bagus, badannya keker-keker, orangnya tinggi-tinggi. Gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Samuel, jangan lihat parasnya, jangan lihat mukanya, jangan lihat badannya. Aku nggak lihat semuanya itu, aku telah menolak mereka semua. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Gitu ya. Tuhan bilang, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi Tuhan melihat hatinya. Sebenarnya Samuel lihat siapa adik-adik? Ini, lihat ya. Bapak Isai punya anak yang pertama namanya Eliab. Tinggi, besar badannya, gagah gitu ya. Tapi katanya Tuhan bilang ketika Samuel lihat Eliab, Tuhan bilang, bukan yang ini yang aku pilih, lewatin. Samuel bilang, ada enggak Pak anak yang lainnya? Ada, anak saya yang kedua, kata Bapak Isai. Namanya Abinadab. Wah, Samuel bilang, orang ini nih, pasti yang dipilih Tuhan nih, kata Samuel. Tapi Tuhan bilang, bukan, orang ini pun bukan yang aku pilih, kata Tuhan. Terus Samuel bilang lagi, Pak Isai ada lagi enggak anaknya? Gitu kata Samuel ya. Pak Isai bilang, oh masih ada. Rupanya anaknya Bapak Isai ada banyak adik-adik. Terus lagi, yang ketiga namanya Syama adik-adik. Yang namanya Syama, wah sama badannya besar, tinggi. Samuel bilang, pasti ini nih yang diurapi Tuhan. Tapi kata Tuhan bilang, bukan yang ini juga Samuel, bukan yang ini yang aku pilih. Terus kata Samuel, Pak Isai, coba semua anaknya disuruh datang ke sini Pak, satu-satu mana. Tuh, dilihat, ada Nathaniel, ada Radai, ada Ozem, ada Nathan. Jadi ada 7 nih anak Pak Isainya yang datang ke acara persembahan kurban itu. Terus Samuel bilang, yang mana Tuhan dari 7 ini? Tuhan bilang, semuanya ini enggak aku pilih, kata Tuhan. Bukan yang ini yang aku mau. Lah Samuel bingung kan? Lah yang mana Tuhan? Orang kata Bapak Isai ini anak-anaknya. Akhirnya Samuel kan nurut sama Tuhan ya. Samuel nanya lagi ke Bapak Isai. Pak Isai, masih ada nggak anak lagi? Pasti Pak Isai masih punya anak lagi ya, karena Tuhan bilang kan ada lagi ya. Tapi Pak Isai bilang gini, masih ada sih Pak, satu yang paling kecil katanya. Yang paling kecil tapi dia sedang mengembalakan kambing domba Pak. Gitu. Kambing domba di ladang, ada 2 atau 3 lah kayak gitu. Ada kambing domba di ladang, dia lagi mengembalakannya katanya. Terus kata Samuel, panggil dia.
Kalau dia nggak datang kalau dia nggak datang, kita nggak bisa makan. Karena Samuel harus mengurapi raja, adik-adik ya. Dia bilang, panggil dia Pak, setelah itu baru kita makan. Nah ternyata Bapak Isa itu anaknya bukan cuma 7 adik-adik. Ada satu yang kecil, yang paling kecil tuh, namanya paling bungsu, namanya Daud adik-adik. Lihat tuh, Daud dibanding kakak-kakaknya, Daud itu paling kecil. Nah, mukanya kemerah-merahan, masih muda begitu ya. Nah, ketika Daud datang adik-adik, tuh Pak, Daudnya datang. Isai mukanya, Bapak Isai mukanya enggak segirang yang pertama. Kenapa adik-adik? Karena Daud itu badannya kecil. Karena Daud ini beda sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tuh badannya besar, perawakannya tinggi. Perawakan artinya penampakannya ya adik-adik ya. Badannya tinggi, besar. Tapi Daud itu kecil. Jadi Isai ragu nih, masa sih Daud yang dipilih begitu. Tapi ya Bapak Samuelnya minta semua anaknya, termasuk Daud untuk hadir. Gitu ya. Jadi ini Pak, anak aku yang terakhir yang bungsu. Nah, Daudnya senang. Ada apa Tuhan? Begitu ya, sambil bawa dombanya. Lalu Tuhan bilang, Samuel, inilah dia yang aku pilih. Urapilah dia, kata Tuhan. Jadi Tuhan memilih Daud yang badannya lebih kecil dari kakak-kakaknya, yang mungkin tidak sekekar kakak-kakaknya, tapi Tuhan memilih Daud. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat tinggi badan kita atau besar badan kita, bukan. Tuhan melihat hati setiap kita. Gitu ya. Tuhan melihat hatinya Daud. Jadi Tuhan bilang, Samuel, urapilah dia, inilah orang yang aku pilih untuk menjadi raja atas Israel. Jadi raja kedua Israel yang menggantikan Raja Saul. Nah, akhirnya Samuel nurut nggak? Samuel nurut. Samuel datengin Daud, terus Samuel urapi Daud. Lihat tuh, disiram sama minyak. Tuh, papahnya bingung, Bapak Isai bingung. Kok dia yang dipilih? Kakaknya yang badannya besar juga bingung. Kok bisa Daud yang dipilih gitu ya? Kadang-kadang kita manusia nggak melihat hati adik-adik. Kita nggak bisa lihat hati manusia. Kita nggak tahu orangnya jahat atau baik. Yang kita lihat mukanya ganteng nggak? Badannya tinggi nggak? Gitu ya adik-adik ya. Padahal Tuhan itu lebih mementingkan hati setiap kita. Nah, setelah Samuel mengurapi Daud dengan minyak, lihat tuh ya, wah jadi ada sinar-sinar. Nah, firman Tuhan bilang, Daud itu semenjak hari itu Roh Kudus atau Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Jadi semenjak hari itu Daud justru semakin bijaksana, semakin bersukacita, semakin baik begitu ya. Jadi adik-adik ketika kita dipilih Tuhan, hidup kita pasti akan berubah. Kenapa berubah? Karena Roh Tuhan ada di dalam hidup setiap kita, seperti Raja Daud. Ya, seperti Daud setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel, maka dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Gitu ya. Nah, setelah Samuel selesai, lalu Samuel melakukan korban bakaran buat Tuhan, makan bersama Bapak Isai dan anak-anaknya, lalu Samuel kembali menuju Rama. Lalu Samuel berangkat kembali menuju Rama. Oke, itu cerita kita hari ini bahwa Israel punya raja yang kedua, yaitu Raja Daud. Raja Daud berbeda dari Raja Saul. Ketika Raja Saul dipilih, orang-orang yang memilih pilih yang badannya tinggi, pilih yang badannya keker biar kuat jadi raja. Tapi ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan justru memilih seorang yang berbeda dari apa yang orang-orang lain lihat. Bahkan orang tua Daud pun nggak percaya kalau ternyata Daud yang dipilih Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat hati. Manusia hanya melihat luarnya saja. Apa yang kita lihat pakai mata kita saja. Adik-adik ya. Yuk, sekarang Cidina mau kasih ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya agak sedikit lebih panjang. Ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata,
tetapi Tuhan melihat hati. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang paling penting adik-adik, hati kalian itu bersih. Yang paling penting adik-adik, hati kalian itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Sekarang Jedina mau ngasih 5 pertanyaan. Udah siap? 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Siapakah nama raja kedua bangsa Israel? Oke, siapa raja yang kedua? Raja yang pertama kan Saul. Siapa yang kedua? Yang tadi diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, udah? Kedua. Wah, siapakah nama nabi yang mengurapi raja kedua Israel? Nabi yang sama yang mengurapi raja pertama Israel. Siapakah nama nabi yang mengurapi raja kedua Israel? Dia seorang nabi besar di Israel. Dia sangat dikagumi di Israel. Dah, pertanyaan yang ketiga. Di manakah raja kedua Israel diurapi? Tadi awal-awal Gina bilang Tuhan menyuruh Samuel untuk Samuel pergilah kamu ke kota mana? Nah, disitulah dia diurapi. Yang keempat, siapakah nama ayahnya raja kedua bangsa Israel? Tadi itu ayahnya punya beberapa anak. Nah, yang terakhir baru jadi raja kedua bangsa Israel. Nah, ayahnya namanya siapa adik-adik? Nah, yang terakhir, apakah pekerjaan anak bungsunya Bapak Isai? Anak bungsunya Bapak Isai itu adalah raja kedua bangsa Israel ya adik-adik ya. Nah, apakah pekerjaannya? Gampang kan pertanyaannya? Kalau adik-adik dengerin dari awal sampai akhir, pasti bisa jawab semua pertanyaan ini. Jangan lupa dikirimkan ke Tante Erni. Oke, kita udah dengar firman Tuhan. Cina udah kasih hafalan, juga sudah kasih 5 pertanyaan. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu. Kita mau katakan firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidup setiap kita. Ya. Nah, firman Tuhan itu adanya ada di mana adik-adik? Adanya di Alkitab. Jadi kita buka Alkitab kita baca, kita bolak-balik gitu ya. Kita kenal firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dalam hati kita boleh bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi baca Alkitab, semua pasal, semua buku kitab. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
jadi adik-adik, firman Tuhan ada di hati setiap kita, artinya hati kita itu penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan rasa syukur. Artinya ketika Tuhan melihat hati setiap kita, maka Tuhan berkenan atau Tuhan senang melihat kita. Gitu ya. Nah, apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik baca, boleh bertumbuh dan berbuah. Artinya apa berbuah? Artinya orang-orang di sekitar adik-adik itu sayang sama adik-adik, senang karena adik-adik melakukan perbuatan yang baik. Ya, kalau menyenangkan hati Tuhan, pasti adik-adik melakukan pekerjaan yang baik. Ya, menyenangkan hati orang tua juga. Ya, nurut sama orang tua. Oke? Nah, kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah menyatakan bahwa firman Tuhan ada di hati setiap kita. Ya, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Cina mau ingetin lagi ayat hafalan kita hari ini, 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, adik-adik kalau sudah hafal, direkam, lalu dikirimkan ke Tante Erni. Ya, yuk kita sekarang mau tutup ibadah kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Dina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk memiliki hati yang Tuhan senangi. Terima kasih Tuhan, pimpin hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.